Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Tatang selaku dosen kelas pengambilan keputusan multikriteria dan teman-teman kelas pengambilan keputusan multikriteria. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai tugas paper review kelompok kami. Oke, nah berikut ini adalah anggota kelompok kami. Oke. Dan berikut ini adalah jurnal penelitian kami. Judulnya An Application of Analytic Hierarchy Process for Sustainable Procurement of Construction Equipment. Oke, next. Oke, judulnya mengenai introduction atau pengadaan peralatan konstruksi adalah proses yang kompleks dan beragam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan peralatan yang tepat untuk melaksanakan tugas terjadwal dengan efisiensi tinggi, produktivitas, dan kelayakan ekonomi. Proses pengadaan dicirikan oleh komitmen pemasok, manajemen pembelian, manajemen pengiriman material yang efektif, dan tagihan kuantitas yang efisien. Model berbasis spreadsheet telah dikembangkan oleh Chan dan Harris untuk pemilihan peralatan konstruksi. Pendekatan berbasis pengetahuan lainnya oleh Haidaret et al. Menetapkan bahwa proses pemilihan peralatan adalah fungsi dari pengetahuan dan optimasi selanjutnya melalui algoritma genetika. Ini adalah model keputusan pertama yang ditemukan dalam literatur yang memperhitungkan pertimbangan lunak. Next. Nah, jadi pengadaan berkelanjutan ini dianggap sebagai praktik utama rantai pasokan di banyak negara industri. Malaysia hanya mendapat sedikit perhatian dalam menangani masalah keberlanjutan dalam rantai pasokan. Studi yang ada tentang pengadaan berkelanjutan telah dilakukan di negara-negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman. Oke, next. Nah, jadi keberlanjutan dalam proyek konstruksi ini telah diabaikan secara keseluruhan. Paradigma baru konstruksi tentang konstruksi hijau atau green construction atau berkelanjutan menekankan bahwa semua aspek proses konstruksi harus memperhatikan triple bottom line. Keberlanjutan proses penilaian pemilihan peralatan harus mempertimbangkan pertimbangan teknis, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hmm. Kemudian Berikutnya selanjutnya dilanjutkan rekan yaitu saya. literatur review, yaitu konsep keberlanjutan ini merupakan ide yang baik untuk menyelesaikan masalah proyek konstruksi yang dikenalkan pada tahun 1987 oleh UNCSD atau Komisi dari PBB. Berikut merupakan logonya dan terdiri dari kriteria sosial, lingkungan, ekonomi, dan kelembagaan. Dan selanjutnya yaitu ada beberapa isu kontemporer yang telah dibahas eh, para peneliti sebelumnya yang dijelaskan dalam slide berikut. Dan kemudian Waris et al. Menyebutkan bahwa ada 6 kriteria utama dan 38 subfaktor yang telah dijelaskan menurut tabel yang telah ada di dalam presentasi ini. Berikut merupakan rinciannya. Dan kemudian yaitu kita masuk ke AHP method, yaitu MCDM sendiri terdiri dari MADM dan MODM, yang mana AHP itu merupakan cabang dari MADM, digunakan untuk memecahkan masalah di banyak sektor dan metode yang paling umum dan efektif digunakan. AHP sendiri mencapai konsensus dalam proses pengambilan keputusan kelompok dan mencapai jawaban terbaik daripada jawaban yang benar. Dan menurut Subramanian dan Ramanathan, eh, klasifikasi AHP dibagi ke dalam 5 bidang besar riset, seperti yang tertera berikut. Dan kemudian ini adalah tahapan dari AHP method. Yang pertama yaitu hierarchy construction, yang dijelaskan dalam tabel ini, dan ini menyambung ke yang tadi yang terdapat 6 sektor dan subsektor tersebut. Itu merupakan rinciannya. Lalu nextnya kita akan melakukan tahap pairwise comparison, yaitu membandingkan dalam bentuk berpasangan seperti ini. Kemudian nextnya yaitu deriving relative weight, yang mana eigen-eigen tersebut adalah untuk menjelaskan estimasi bobot dari setiap kriteria. Dan selanjutnya yaitu konsistensi checking, yang terdiri dari konsistensi ordinal dan kardinal. Eh, untuk lebih rincinya terdapat dalam penjelasan berikut ini.
Dan yang terakhir yaitu synthesizing result, yang dimana menjumlahkan semuanya seperti rumus yang tertera di dalam gambar tersebut. Next. Baik, terkait studi kasusnya sendiri ada tiga alternatif front wheel loader, sejenis peralatan pemindah tanah untuk melakukan operasi pekerjaan tanah pada proyek instruktur telah dipilih untuk studi kasus ini. Sinopsis singkat ini dibahas di bawah ini. Contohnya yang pertama adalah alternatif A, model bucket wheel loader. Ini dirancang dan diproduksi oleh XX Inc. dan mampu melakukan operasi pemindahan tanah dengan biaya rendah. Aspek yang paling penting dari model ini adalah kemampuannya untuk melindungi lingkungan. Berikutnya ada alternatif B. Gitu. Alternatif B sendiri, model ini terdiri dari mesin yang ramah lingkungan, yaitu emisi rendah turbocharged dan torsi tinggi di dekat RPM idle, memberikan konsumsi bahan bakar yang rendah dan dirancang dan diproduksi oleh YYLTD, kipas pendingin yang dikendalikan secara elektronik dan digerakkan secara hidrolik, yang hanya beroperasi pada tingkat yang diinginkan dan menghemat penggunaan bahan bakar. Selain itu, hidrolik sensor beban dan sistem kemudi berkontribusi pada konsumsi bahan bakar yang lebih rendah. Ya, berikutnya ada alternatif C. Model inovatif ZZ dari bekas wheel loader ini menawarkan berbagai macam fitur operasional yang mendukung produktivitas tinggi dengan meminimalkan dampak pada lingkungan. Berikutnya jadi tiga pilihan peralatan yang dijelaskan di atas tadi dirangkum dalam tabel 3. Nah, dan akan dievaluasi untuk pemilihan peralatan pemindahan tanah yang berkelanjutan, yaitu wheel leader, wheel loader. Pasalnya ketiga alternatif tersebut memiliki harga beli pabrikan dan spesifikasi yang berbeda pula. Penerapan teknik AHP akan membentuk dalam memilih wheel loader yang paling berkelanjutan untuk skenario ini. Nah, berikut ini adalah tabel 3 tadi yang saya jelaskan. Oke, next. Oke, nah ini juga berkelanjutan dari yang soal cerita tadi. Next. Nah, jadi hierarki masalah keputusan. Yang keempat adalah hierarki masalah keputusan. Gambar 3 ini menunjukkan hierarki masalah keputusan. Di atas, semua tingkatan adalah tujuan yang merupakan pemilihan peralatan konstruksi yang berkelanjutan tingkat berikutnya dari kriteria utama. Dan selanjutnya subkriteria semuanya terkait dengan tiga alternatif tersebut, seperti gambar di atas. Ketiga alternatif tersebut diberi bobot berdasarkan masing-masing subkriteria dari kriteria utama, gitu ya. Nah, berikutnya ada yang kelima, pengumpulan data untuk perbandingan berpasangan. Langkah selanjutnya ini untuk mengembangkan kerangka kerja AHP adalah mengumpulkan data untuk perbandingan berpasangan dari semua alternatif pada setiap tingkat hierarki. Kuesioner berdasarkan skala perbandingan saat dikembangkan untuk melakukan survei. Nah, sampel-sampel dikirim ke kategori G7 kelas A kontraktor Malaysia yang semuanya memiliki pengetahuan yang cukup tentang konstruksi berkelanjutan. Oke, next. Nah, Kemudian selanjutnya yaitu result and discussion. Jadi yang akan dijelaskan dari main kriteria, kemudian subkriteria dan alternatifnya. Yang pertama akan dijelaskan main kriteria. Jadi menurut Sarti dan Vargas, penilaian diterima jika rasio konsistensi sama dengan atau kurang dari 0,1. Jadi di sini menurut tabel 4 menunjukkan matriks perbandingan utama dan vektor ini uh, menunjukkan nilai 0,03 karena rasio ini kurang dari 0,1. Matriks dianggap konsisten untuk pertimbangan dan perbandingan lebih lanjut. Dan untuk selanjutnya yaitu ini dijelaskan dari tabel 5 sampai tabel 10, yang dimana nilai CR dari matriks jauh di bawah kisaran 0,1. Oleh karena itu penilaian dianggap dapat diandalkan untuk perbandingan alternatif berpasangan akhir. Kemudian selanjutnya yaitu tentang this research paper has used the letter X, X, Y, Y, dan Z, Z, yang dimana ini dibandingkan menurut manufaktur yang berbeda ya. Dan didapatkan hasil yaitu Y, Y telah mencapai skor prioritas tertinggi 0,368, sehingga memiliki kinerja yang sangat baik dalam kriteria keberlanjutan. Oke, terkait stability analysis sendiri, hasil dari kerangka AHP adalah fungsi dari struktur hierarkis dan bobot penilaian
relatif seperti yang ditetapkan oleh pembuat keputusan. Perubahan dalam hierarki dan penilaian dapat secara langsung mempengaruhi hasil kerangka kerja. Analisis sensitivitas sendiri mempengaruhi dilakukan dengan mengubah dan untuk menentukan bagaimana perubahan ini mempengaruhi peringkat alternatif. Berikutnya, ini beberapa skenario yang akan dilakukan terhadap analisis stabilitas tadi dalam ada skenario 1, skenario 2, skenario 3. Dalam skenario simulasi pertama, bobot dari keenam kriteria utama tetap seragam di kolom sebelah kiri dan grafik dinamis dan sensitif seperti yang ditunjukkan pada gambar 4. Diamati bahwa dengan menjaga bobot seragam dari kriteria utama, peringkat akhir alternatif tetap tidak berubah. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 4, nanti berikutnya ada gambar 4 yang menetapkan konsistensi internal survei kuesioner dan perbandingan berpasangan selanjutnya yang dilakukan dengan menggunakan metodologi AHP. Nah, skenario 2-nya sendiri ada pada skenario kedua. Kriteria utama LCC telah diberi bobot 50% yang mengubah bobot kriteria lainnya seperti yang ditunjukkan pada gambar 5, pada gambar berikutnya. Namun, terbukti peringkat alternatif masih konsisten. Nah, skenario 3 sendiri dalam skenario ini seperti yang ditunjukkan pada gambar 6, peringkat alternatif tetap stabil meskipun bobot kepentingan 50% ditetapkan untuk kriteria kinerja. Kayak gitu. Nah, berikutnya ini ada skenario pertama dan skenario kedua. Next. Nah, ini ada skenario ketiga. Oke, next. Nah, ini ada nanti untuk skenario 4 ini. Oke, next Daniel. Oke, nah skenario 4 dalam skenario ini 50% tingkat kepentingan ditetapkan untuk kriteria kemampuan sistem representasi grafis pada gambar 7 belum menunjukkan alternatif YY sebagai pilihan yang berkelanjutan. Skenario 5 dalam hal ini tingkat kepentingan 50% ditetapkan untuk kriteria kenyamanan operasional OC representasi grafis pada gambar 8 menunjukkan bahwa alternatif YY masih mencapai skor prioritas tertinggi dalam hal ini juga. Nah, skenario ke-6 pada gambar 9 seperti yang tadi diperlihatkan, kriteria dampak lingkungan atau ini telah ditetapkan pada tingkat kepentingan 50%. Seperti yang digambarkan dari grafik pada gambar 9, tren batang kanan konsisten dengan skenario sebelumnya. Skenario 7 menunjukkan akhirnya dalam skenario ini manfaat sosial atau SB telah ditetapkan pada tingkat kepentingan 50% dan tren alternatif yang diilustrasikan pada gambar 10 menunjukkan konsistensi peringkat alternatif. Nah, ini berikut tadi ya analisisnya yang saya jelaskan tadi. Boleh next, Daniel. Oke, next. Oke. Nah, ketika prioritas satu tujuan berubah, jadi prioritas alternatif berkurang atau meningkat sebanding dengan nilai aslinya. Namun peringkat alternatif tidak berubah dalam semua skenario ini. YY dan ZZ dievaluasi sebagai alternatif yang dekat untuk pemilihan wheel loader yang berkelanjutan. Oke. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan yaitu konsep sustainable atau green procurement adalah konsep yang diterima di seluruh dunia, harus tanpa mengorbankan lingkungan. Untuk itu diperlukan penilaian berbasis AHP untuk memilih pengadaan proyek yang ramah lingkungan, dan dihasilkan biaya siklus hidup merupakan faktor keputusan penting dalam pemilihan peralatan pemindahan tanah, dari persentase bobot 38,5% dan hasil akhirnya yaitu diperoleh bahwa alternatif YY adalah pilihan yang terbaik. Dan kemudian kelebihan dari penelitian ini yaitu pertama fokus kepada permasalahan satu negara, dua data yang diperoleh lengkap mulai dari data main kriteria, subkriteria, dan data tambahan. Yang ketiga, daftar pustaka sangat banyak sehingga dapat memperkaya jalannya penelitian. Mengenai kekurangannya ada dua, yaitu yang pertama tidak disebutkan secara eksplisit terkait future research, yang kedua perhitungan di tabel minim penjelasan sehingga sulit untuk memahami. Gitu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.